Ya, Pak Wijaya, Siap, ya Pak. siap, Pak Mek. Ini Pak Vicky bawa kontraktor yang akan bikin RAB di Sunter, Jakarta, Pak, tanah 100 hektar itu. Di kontraktornya butuh bicara dengan Pak Mek untuk kira-kira supaya nggak salah langkah untuk Oke, kontraktor dan bikin RAB-nya, Pak. oke. Silakan Pak Vicky, Mas Vicky sama Pak Endra. Pak Mek, saya izin nanti kalau misalnya ada saya tamu fisik datang, saya sambil nemui tamu nggak apa-apa, Pak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Pak Ada Vicky, yang silakan Pak Vicky. Pak Sambil Vicky sambil nunggu dimulai dulu ngomong dulu nggak apa-apa Pak Vicky. mau tanya apa, Pak? Ya. Pak Indra sudah masuk belum Pak? Pak Indra sudah masuk Pak? Belum masuk, Pak. Di download katanya Pak. Sambil kita nunggu, ya kan jadi dari Pak Hendra ini kan dia berminat untuk ya terlibatlah dalam penggaraan lahan saya itu, ya Pak. Ya, Pak. Nah, cuman yang gimana Pak? Ya, silakan. Lanjut. Ya jadi Pak Hendra ini menanyakan masalah kevalidan masalah Bapak, kesiapan Bapak untuk apa enggaknya gitu loh. Ada yang mendanai lahan saya ini gitu loh untuk pembangunannya. Jadi dia mempertanyakan masalah itu. Gitu. Makanya kata saya, ya udah nanti Bapak langsung aja ikut join dulu kata saya kan dengan orang aku. Makanya saya nanti ada juga hal yang mau ditanyakan beliau. Jadi saya kan kemarin dengar cerita dia terkait masalah lahan saya ini ada yang mau mendanai ya kan untuk proses pembangunannya. Nah, dia Nggak mau apa-apa, jadi ditemuin saya, eksekutor. Pak. Saya ini makanan Gimana, sehari. Pak? Temuin saya makanan sehari-hari. Kontraktor ini saya kelemahannya 1001 kelemahan saya tahu, Pak. Iya. Iya. Iya, makanya kan lebih enaknya itu kalau misalkan saya yang nyampaikan, takutnya saya dikira ngada-ngada, ya kan? Oh iya, nggak apa-apa. Biasa, kalau hari ini Anda pelajarin kan Pak Vicky sistem ekonomi anti riba saya? Iya. Betul ya? Ya. Jadi kalau orang nggak tahu, saya buat sistem ekonomi nyumbang satu rumah dapat hadiah 10 rumah, itu orang pada bingung, kita dianggap orang gila, Pak. Iya. Ya kan? Tapi basically ingat, Pak, dulu orang yang dianggap gila itu pemilik hari ini. Kayak mana? Jack Ma dianggap gila, Pak. Betul nggak? Pemilik air minum klub dianggap gila. Iya, orang-orang yang punya inovasi ya, Pak ya. Iya, nah, sebenarnya kan gini Pak Vicky. Pak Vicky tahu dong perhitungan saya bagaimana saya bisa nyumbang 1, untungnya 10. Betul nggak? Nah, itu penting itu, Pak. Iya. Hitungan dan number. Bisnis apa number, Pak? Kalau hitungan number, matematikanya saya nggak ada, itu berarti saya bohong, Pak, menurut saya, Pak. Gitu. Tapi kalau mereka hari ini merasa pinter, yang merasa pinter apa? Arogansinya, Pak. Kayak ini kan kontraktor ini belum ketemu saya, Pak. Kalau ketemu saya download dulu, Pak. Ilmunya dia ini tidak ada apanya, gitu loh, Pak. Loh, saya nih, Pak, kalau Bapak, saya ini, Bapak tahu Tung Desem Waringin? Tahu, iya Pak, tahu. Nah, saya kalau muridnya dia yang hari ini ngajar di Surabaya itu saya, Pak. Saya belajar ilmunya beliau dari marketing revolution, business revolution itu apa, Pak? Hermawan Kertajaya, saya. James Kui, saya. Pembicara-pembicara yang hebat-hebat, saya proses semua ada, Pak. Gitu loh. Jadi kalau mereka kontraktor ketemu saya, adu ilmu, wah paling senang, Pak. Awal nih Bapak lihat, begitu dia masuk, tak jerok notis ya, Pak. Ayo, ampun. Ya baru tak ngomong ini loh, Pak. Tak brainwash sih, Pak. Saya ini satu pebisnis. Pebisnis awalnya 50 tahun, saya ini bisnisnya mafia solar, Pak. Paham ya? Keluarga saya itu mafia solar. Di situ. Jadi saya hidupnya di abu-abu, Pak. Hari ini, Pak. Paham ya, Pak? Jadi kalau saya bisa ngatur pejabat, kalau nggak kerja mafia, nggak bisa ngatur, Pak. Saya tahu bagaimana. Saya juga anak buah saya siap masuk penjara, Pak.
Jadi kalau hari ini kita bisa ngatur kayak gini, level pengusaha saya, oh di atas level rata-rata, Pak. Gitu loh, Pak. Iya, iya. Jadi beda levelnya. Nanti kalau ketemu, oh tak umbah, Pak. Bisa. Supaya apa? Dia ini kita bayar kok. Gitu loh, Pak. Iya. Biar nurut ya kita. Kalau nggak nurut ya gampang, Pak. Ribuan kontraktor. Betul nggak? Kontraktor itu kan nggak ada aset. Pokoknya ada duitnya. Gitu, Pak. Bahkan nanti, Pak, saya masuk jadi pemegang sahamnya dia. Awasi duitnya. Kan biasanya kontraktor per termin, ya? Nggak perlu. Kamu bangun secepat kuatmu. Tulangmu gitu. berapa? 24 jam. Oh, tadi saya masuk pemegang saham. Saya taruh direktur keuangan saya, keuangan ini. Jadi nggak, Pak, dia tak kasih saham berapa? Gampang kan ini. Asetmu berapa? Asetnya paling nggak ada 10 miliar. Saya masuk 1 triliun, berarti nilai saya sahamnya berapa ini? Mati nggak ya? Mati, Pak. Kalau dia jadi pegawai, Pak. Kalau dia macam-macam, tak keluar, no, Pak. Tak ganti, Pak. Paham ya, Pak? Sambil supaya Pak Indra ini mau bikin RAP awal dulu supaya diajukan ke Pak Mek, nanti bayarannya masuk di belakang setelah. Nanti biar saya hari ini Anda belajar bagaimana saya menegosiasi dengan karena kontraktor ini masuk di dunia riba, Pak. Iya. Gampang, utangnya berapa? Dia tak tanya, utangmu berapa? Jangan mempertanyakan saya. Kontraktor itu bisnis yang tidak punya aset. Ngerti ya, Pak? Nggak punya aset. Utangnya untuk operasional, utang kadang-kadang utang bank. Jadi dia itu lebih miskin daripada Bapak. Gitu loh, Pak. Oh, iya. Dan hari ini, kita ini klien dia. Klien dia aja dia nggak datang tepat waktu. Berarti nggak kerjaan Bapak. Setelah ini, Pak. Paham ya? Iya. Sudahlah, attitude-nya dia sudah lihat. Ngapain? Ini sudah, tanda tanya ini sama kita. Ngerti, Pak? Jadi next-nya, Pak cari kontraktor lain-lain untuk meeting Zoom sama saya, untuk proyeknya Bapak. Ngerti, Pak? Oh, gitu, iya, Pak. Iyalah, kita menang mele, Pak. Lah, ini kita janjian 2.14. Ini nggak datang, Pak. Kliennya nggak datang. Kira-kira percaya nggak kita lemparin duitnya dia? Betul. Padahal saya udah suruh siap-siap dari tadi pagi, Pak. Nah, iya. Makanya bosnya siapa? DE kita. Hah? Ini kebalik-balik ini, Pak. Iya, gitu loh. iya. Kenapa saya mau modalin orang? Saya lihat attitude-nya, Pak. Kenapa harus Zoom meeting harus dilihat videonya apa? Saya lihat attitude-nya. Setiap perkataan saya adalah jebakan. Gitu loh, Pak. Iya. Orang punya duit, Pak. Raja, Pak. Gitu loh. Betul, Pak. Saya sudah terima surat tugas untuk ke Gubernur Jateng, Pak, sama surat kuasa nih. Nanti saya kirimkan.
Pak, kalau Bapak buat kartu nama saya tuh Pak, dirubah namanya. Kalau enggak, buatin. Desainnya ada di saya punya langganan tuh Putra. Sudah bayar kok, sudah beli kok untuk ya. draftnya saya sudah bayar 15.000 Pak. Iya, tadi Bapak lebih enak. Ya. Halo, ya Ki. Ki, itu apa? Pak Rian besok mau ketemu yang mau masuk sesepuh masuk 60 miliar itu. Pak, 217. Kira-kira Pak Wijaya apa ini, Pak? Ketemu kontraktor yang nggak tepat waktu. Telepon aja, Pak. Pak Vicky, coba telepon Pak Vicky. Iya, telepon, Pak. Halo, Ki. Ada respon Pak Vicky? Proses baru 55% katanya. Ya, Pak Michael, ya, Pak. Iya, Pak. Itu wanita ke 1.934 dolar. Oh ya, nggak apa-apa. Bukan dolar itu, Pak. Itu namanya obligasi. Bukan dolar. Iya, obligasi. Oke, Pak Samuno orangnya. Bapak sudah bilang 10 kali kita. Ah, iya, sip. Tadi udah laporin saya terus. Maksudnya dia memaksa lagi keluar dia. Nanti tiba-tiba sih saya bisa dari rumah dan pas dari rumah. Iya. Ya. Apa? Kenapa? Oh iya, nggak apa-apa. Harga berapa? Harga berapa, Bapak? Oh, Pak Fidaus. Belum ada kabar ini, Pak Fidaus. Halo, Bu Wanita. Ini ada Pak. Oh iya. Halo. Bu Anita, salam kenal. Iya, salam kenal juga, Pak. Iya, Bu Anita. Bisa ceritain tentang obligasinya yang 134? Oh iya, itu ada, Pak. Sudah ada barang, ya. Memang barang ini hanya satu box. Iya. Oh, oke. Yang punya siapa, Bu, sekarang? Yang pegang itu siapa, Bu? Boleh tahu? Sebetulnya yang pegang sih saya, gitu kan, Pak. Coba sekarang barangnya ada di sana, di situ. Oke, jadi gini, Ibu. Jakarta ya. Ibu, Bu Anita Jakarta ya? Saya di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Ya, Jakarta lah, sama lah. Iya, sama. Iya, ya. Ya, gini, Bu. Ibu, prosedurnya Ibu bagaimana dulu? Ibu dulu aja. Saya ingin tahu dulu dari Bapak. Oh, kalau saya tahu dari saya, Ibu tahu obligasi itu adalah surat utang negara, Bu. Oke. Kalau itu Ibu perorangan, Ibu nagih ke negara Amerika,
Nah, Ibu siap-siap kopinya Ibu itu sering ngecek karena mungkin ada arseniknya, Bu. Atau kalau Ibu nanti nagih ke Amerika, begitu sampai Amerika kena sniper, Bu. Cedas gitu, Bu. Ya, jadi sistem itu harus dimonetize, Bu. Jadi monetize, barangnya dimasukkan ke pihaknya perbankan, HSBC atau UOB atau OCBC, Bu. Untuk dijadikan SKR baru dimonetize, ya kan? Nah, kalau Ibu tanya sama saya, rasionya berapa Pak Maxwin? Wah, kalau saya, semua orang tahu, saya itu tidak pernah minus-minus, Bu, dari harga actual barangnya. Saya itu 10 kali dari actual barang. Tapi ada prosedur, syarat ketentuan berlaku 10 kali, Bu. Jadi buat PT sama kita, 50% adalah sahamnya pemilik, 50% sisa kita. Dan di mana ada 10% mediator di sana. Dan PT itu nanti begitu masuk ke ASBC sampai OCBC, masuk itu atas nama PT, Bu. Kalau PT kan beda, Bu. Itu kan perorangan. Ya. Oke. Dan di mana PT itu akan menjalankan sistem anti riba yang bisa jalankan 10 kali. Jadi kalau hari ini satu box itu nilainya mungkin 2 billion US dollar kalau nggak salah ya. Nggak tahu boxnya itu besar atau kecil ya. 2 billion. Box kecil ya. Oh, nggak tahu nilainya berapa, Bu? Box kecil ini. 100 juta US. 100 aja, Pak. Ya, 100 miliar rupiahnya, nilai dolarnya. Ya, saya tahu, per lembarnya 100.000 saya tahu, tapi total dari satu box itu berapa? 100 juta US atau 1 billion kan ada, Bu. Ingat saya 2 billion. Ingat saya 2 billion. Enggak ya? Yang baby box, Bu. Yang baby box. Oh, baby box berarti 100. Saya tidak begitu memahami ya. Oke. Jadi kalau 100 juta US, anggap ini baby box yang kecil ya. 100 juta US itu basically dengan saya 1 billion US dollar, Bu. Nilainya. Cuma kan gini loh, Bu. Itu ada syarat ketentuan berlaku, kita harus siapin PT. PT itu Ibu tahu biaya kosnya untuk super holding mahal, oke? Dan itu harus minimal 10 box. Oke, enggak bisa 1 box. Tapi Ibu dikasih sama sesepuh, berarti sesepuh punya ini. Ada tujuannya sesepuh itu ngasih. Karena hari ini, saya ini kebetulan background saya adalah fund manager dari Kerajaan Nusantara, Bu. Saya pegang 15 kerajaan. Kenapa mereka datang ke saya? Karena saya bisa menuntaskan. Menuntaskan bukan dengan kata-kata minus. Oh, itu penuntas biasa, kacangan. Minus itu kacangan. Kalau saya 10 kali, makanya saya banyak dipercaya. Jadi, Ibu harus bisa negosiasi dengan pihaknya sesepuh untuk 10 kali. 10 box. Nah, tapi kan ini kita butuh biaya nih untuk buatkan PT-nya, PT Super Holding, ya kan? Sehingga Ibu minta sama dia namanya ADR dan dolar, uang kartal. Supaya apa? Supaya kita buat biaya untuk buat Super Holding dan kita bisa melakukan monetize untuk ke PT tersebut, gitu loh. Paham ya, Bu ya? Kira-kira dari saya seperti itu, Bu. Ya, menurut Ibu bagaimana? Ya, saya yakin mereka ada emas pun ada, Bu. Emas ada, emas bisa liquid, Bu. Saya bisa ngatur, Bu. Dan mereka jangan khawatir, kami siapin 9 PT yang underline-nya ada KYC-nya. Semua saya siapin. Jadi emas itu, saya tahu emasnya kerajaan itu biasanya saya meng-KYC-kan trialnya di angka 1,7, 1,4 per kilo. Ya itu buat modal untuk buat PT Super Holding, Bu. Gitu loh. Ya, di situ. Dan bilang sama dia, oh kalau dia minta, oh ya kalau ADR saya minta 1/3, ikutin aja, enggak apa-apa. Gitu loh, Bu. Itu untuk modal awalnya kita buat PT, gitu loh, Bu. Nah, nanti supaya dari PT itu kita monetize 100 juta, kan 10 ya, 10 berarti 1 billion ya. 1 billion itu jadikan 10 billion, Pak, PT-nya. Jadi gitu loh, Bu. Nah, kita bicara ini prosesnya ya. Nah, saya bicara kenapa bisa 10 kali. Nah, ini Bu Anita harus belajar ilmu anti riba saya di YouTube. Itu ada semua. Intinya,
Ibu juga perlu bilang sama pihaknya sesepuh, ya kan? Walaupun itu dikasih ibu, dikasih mandat, bilang sama sesepuh, Maxin Organization punya program Noto Rogo Sesepuh, Noto Negoro. Jadi kita hari ini tahu sesepuh ini seperti tikus yang mati di gelembung padi. Duitnya nggak bisa nikmati. Yang dimana dikasih ibu itu untuk menyelesaikan itu adalah upahnya dia. Gitu loh, Bu. Upahnya. Ya, kadang-kadang mereka juga nggak paham karena ada generasi kedua, generasi ketiga yang nggak dikasih literasi, gitu loh, tentang aset ini. Dan saya yakin ini pasti ada gudang tertentu yang tersembunyi, gitu loh, Bu. Jadi paham ya, Bu ya. Dari sini ada yang Ibu mau tanyakan, silakan Bu Anita. Begini Pak, kalau saya jujur untuk masalah silsilah seperti itu, Pak Vicky, ini ditutup aja gimana Pak Vicky? Iya Pak, saya tutup aja Pak ya. Pak Mek, izin tutup close Pak ya. Oke, tutup ya.